Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dari tim kamera film yang berjumlah 1 orang mengucapkan langsung aja subscribe dan nikmati alur ceritanya. Oke. Di video ini saya akan review alur cerita film Pirates of the Caribbean, The Curse of the Blackbird yang dirilis pada tahun 2003. Disutradarai oleh George Verbinski dan dibintangi oleh Johnny Depp sebagai Jack Sparrow, Jeffrey Rush sebagai Kapten Barbossa, Orlando Bloom sebagai William Turner, Keira Knightley sebagai Elizabeth, dan masih banyak aktor mantap lainnya. Film ini menceritakan sebuah petualangan bajak laut dengan latar Karibia pada pertengahan abad ke-18 untuk berburu harta karun. Namun terdapat kutukan yang sangat mengerikan. Kada usah banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan nyanyian lagu bajak laut yang dinyanyikan oleh Elizabeth Swann yang masih kecil. Tidak lama kemudian ia ditegur oleh Giff dan mengatakan bahwa bernyanyi lagu bajak laut di saat cuaca buruk akan membawa sial. Dan kita kenalan dulu dengan tokoh penting, ini ayah Elizabeth yang bernama Gubernur Swann. Dan Letnan Norrington yang sangat membenci para bajak laut mengatakan kepada Elizabeth hukuman yang pantas untuk para bajak laut yaitu dengan digantung. Tidak lama kemudian terlihat ada kapal dagang yang terbakar. Menurut Norrington, kapal itu terbakar akibat gudang mesiu yang meledak dan membakar kapal tersebut. Namun menurut Giff, itu adalah perbuatan para bajak laut. Elizabeth melihat seorang bocah laki-laki mengapung di atas puing-puing kapal. Setelah diselamatkan, anak itu bernama William Turner. Kita panggil Will. Elizabeth tak sengaja melihat kalung Will dan ia langsung mengira bahwa Will adalah seorang bajak laut. Elizabeth langsung mengambil kalung tersebut agar Will tidak tahu jati dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang bajak laut. Setelah mengambil kalung Will, Elizabeth langsung melihat penampakan kapal Blackbird dengan ciri khasnya yaitu seluruh bagian kapal berwarna hitam. Scene berganti dengan Elizabeth dewasa yang sudah berbentuk gitar Spanyol. Baru Bang Guring yang kita lihat di sini, Elizabeth masih menyimpan kalung yang ia ambil dari Will sebelumnya. Ayah Elizabeth memberikan gaun gasan Elizabeth untuk dipakai saat perayaan promosi Kapten Norrington yang dipromosikan menjadi Commodore. Will datang untuk mengantarkan pedang pesanan ayah Elizabeth untuk promosi Norrington. Kini Will adalah seorang pandai besi. Ini juga merupakan pertemuan Will dan Elizabeth. Dapat dilihat dari mata mereka sama-sama menyeratkan perasaan saling suka. Namun Will sadar dia hanya seorang pandai besi sedangkan Elizabeth adalah anak dari seorang gubernur. Tibalah upacara perayaan promosi Commodore Norrington. Dan ini dia Kapten Jack Sparrow, sosok legenda bajak laut yang terkenal, yang baru saja tiba di pelabuhan Port Royal dengan kapal bocornya, satu tempat dengan upacara perayaan promosi Commodore Norrington. Jack berinisiatif untuk mencuri kapal yang ada di pelabuhan, namun rencananya harus gagal, karena dihalangi oleh 2 orang penjaga kapal. Scene berganti setelah perayaan promosi selesai. Norrington berbicara serius dengan Elizabeth dengan mengatakan, "Maukah kau menikah denganku?" Belum sempat Elizabeth menjawab, Elizabeth keburu pingsan karena gaun yang ia pakai terlalu sesak hingga membuatnya jatuh dari tebing ke laut. Dan disinilah awal mula petaka dimulai. Kalung tersebut adalah salah satu dari kepingan emas Aztec yang mempunyai kutukan yang sangat mengerikan. Saat emas Aztec itu jatuh ke laut, maka orang yang mendapat kutukan dari emas tersebut akan merasakan di mana posisi emas itu jatuh ke laut. Setelah Jack menyelamatkan Elizabeth, bukannya berterima kasih, prajurit kerajaan malah ingin menangkap Jack.
Bukan Kapten Jack Sparrow namanya jika ia tertangkap oleh musuhnya. Jack yang pintar pun menyentuh Elizabeth dan kita lihat aksinya. Almost caught. Captain Jack. Now will you shoot him? Open fire! Missiles! Setelah kejar-kejaran, Jack bersembunyi di tempat pandai besi di mana Will bekerja membuat pedang. Sembari Jack berusaha melepaskan rantai di tangannya, tiba-tiba Will datang. Dan terjadilah adu pedang antara Jack dan Will. Do you think this wise, boy? Only a little. Step here. Very good. Yang dimenangkan oleh Will karena mendapat bantuan dari abah-abah majikannya si Will. Hingga Jack berhasil ditangkap oleh prajurit kerajaan. Tiba malam dan inilah para bajak laut yang terkena kutukan dari emas Aztec. Bajak laut dengan kapal legenda lautan yaitu Blackfur dengan seluruh awak kapal yang terkena kutukan datang ke Port Royal. Terjadilah serangan yang hanya menggunakan satu kapal mampu memporak-porandakan seluruh pulau dengan menghujani Port Royal menggunakan peluru meriam. Tidak hanya menggunakan meriam, para awak kapal pun datang ke daratan dan menyerang warga tanpa ampun, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Para awak kapal berhasil menemukan Elizabeth untuk mengambil emas yang Elizabeth punyai, yaitu emas Aztec. Elizabeth diringkus dan dibawa ke kapal Blackfur, dan disinilah kita dapat bertemu kapten dari kapal legendaris yaitu Kapten Barbossa. Elizabeth menawarkan perundingan yaitu dengan menawarkan medali yang Kapten Barbossa cari dengan syarat harus menghentikan serangan dan meninggalkan Port Royal. Sementara Jack yang terjebak di dalam kurungan didatangi oleh mantan awak kapalnya. Saya kasih tahu dulu biar kalian paham. Dari perbincangan hangat mereka terkuak Jack Sparrow adalah kapten asli dari Blackfur. Namun ia dikhianati oleh awak kapalnya sendiri dan Barbossa adalah kepala dalang dari pengkhianatan tersebut. Setelah kapal Blackfur dikuasai oleh Barbossa, Jack dibuang dan ditinggalkan di pulau terpencil dengan senapan berisikan satu peluru. Tujuannya jikalau Jack putus asa, peluru tersebut dapat digunakan untuk ia bunuh diri. Setelah Barbossa meninggalkan Port Royal, Will baru terbangun dari pingsannya. Karena malam tadi saat penyerangan, Will ikut bertarung menghadapi para perampok. Tapi Will kena tampol pada bagian kepala hingga ia tak sadarkan diri. Will mendatangi Jack di dalam kurungan dan bertanya kemana Barbossa akan membawa Elizabeth. Jack mengatakan Barbossa dan awak kapalnya adalah bajak laut yang berlayar dari pulau kematian bernama Isla de Marta, pulau yang tidak bisa ditemukan kecuali orang yang tahu tempatnya berada. Awalnya Jack menolak Will karena tidak ada untungnya membantunya. Setelah Will mengatakan akan mengeluarkan Jack dari penjara dan mengatakan namanya adalah William Turner, Jack seketika berubah pikiran. Jack berinisiatif untuk mencuri kapal Dauntless, yaitu kapal mewah yang berada jauh dari pelabuhan, sebagai pengalih perhatian para prajurit. Setelah para prajurit berhasil mengejar, Will dan Jack dengan cepat berpindah ke kapal interceptor yang digunakan prajurit untuk mengejar mereka. Tentu saja, Will dan Jack pun berhasil mengelabui para prajurit dan mendapatkan kapal tercepat, bahkan tidak usah bersusah payah lagi untuk menyiapkan layar karena kapal tersebut sudah siap, hanya tinggal tancap gas saja. Tidak hanya itu, Jack juga merusak rantai kemudi kapal Dauntless hingga Commodore Norrington tidak bisa mengejar Jack dan Will. Saat mereka dalam perjalanan ke Tortuga, Jack mengatakan bahwa ayah Will adalah seorang bajak laut. Namun Will tidak terima karena selama ini Will mengira ayahnya adalah seorang saudagar, orang yang baik dan taat aturan. Tapi Jack mengatakan itulah yang sebenarnya Will.
Inilah Tortuga, tempat yang indah bahkan bisa disebut surga para perompak dan para pelaut, karena tidak ada aturan yang berlaku. Di sini semua laki-laki tidak akan merasa tidak dihargai oleh wanita. Tempat yang cocok buat kalian yang sedang jomblo bahkan tidak laku-laku. Jack mendatangi teman lama sekaligus sahabat setianya yaitu Giff untuk mencarikan awak kapal untuk mengejar Blackfur. Sebagian dari kalian pasti bingung siapa itu Bootstrap Bill Turner. Sini saya jelaskan sedikit. Dulu Bootstrap Bill Turner adalah salah satu kru Jack. Saat Jack dihianati yang lain, cuman Bootstrap lah yang tidak mau dan ingin setia kepada Jack. Lalu kakinya diikat pada meriam dan dilemparkan ke laut hingga tenggelam ke dasar laut. Lalu kenapa ia menjadi begitu sangat terkenal? Kita lanjut aja ke ceritanya agar kalian paham. Dalam perjalanan mengejar kapal Blackfur, Giff menceritakan kepada Will tentang cerita Kapten Jack Sparrow. Dulu Jack bersama awak kapal, termasuk Barbossa dalam pencarian harta di Pulau Kematian. Jack dihianati oleh awak kapalnya sendiri. Lalu Jack dibuang di pulau terpencil dan diberikan pistol dengan satu peluru. Tujuannya, kalau Jack sudah putus asa, Jack bisa bunuh diri menggunakan pistol tersebut. Namun dengan menaiki 2 kura-kura laut sebagai rakit, Jack berhasil keluar dari pulau terpencil. Benar atau tidaknya, hanya mas-mas tukang bakso lah yang tahu. From my back. Kapten Barbossa menjelaskan bahwa emas Aztec berjumlah 882 kepingan. Jika seseorang mengambil kepingan Aztec dari peti batunya secara langsung, orang tersebut akan langsung terkena kutukan yang sangat mengerikan dengan berubah menjadi tengkorak hidup saat terkena sinar bulan. Makanan atau minuman yang dikonsumsi berubah jadi debu dan tidak bisa merasakan apapun, bahkan kehangatan dari wanita sekalipun. Kapten Barbossa dan anak buahnya tiba di Pulau Kematian untuk melepaskan kutukan yang diterima mereka. Saat Kapten Barbossa melakukan ritual untuk mengakhiri kutukan, tidak terjadi apa-apa karena Elizabeth bukanlah dari keluarga Turner. Not dead. No. Jack dan awak kapalnya pun juga tiba di Pulau Kematian. Jack memerintahkan kepada awak kapalnya, jika sesuatu hal buruk terjadi, maka berlakukanlah kode, yaitu jika seseorang tertinggal, maka ia akan ditinggalkan. Keep to the code. Hide the code. Any man who Saat Jack ingin mengalihkan perhatian, Will malah memukul Jack agar Will saja yang menyelamatkan Elizabeth seorang diri. Sorry, Jack. Jack malah ditinggalkan oleh Will yang hanya mementingkan menyelamatkan Elizabeth. Hingga Jack ditangkap oleh anak buah Barbossa. Kode pun berlaku kepada Jack yang tertinggal, maka ia harus ditinggalkan oleh anak buahnya. Singkat cerita, Barbossa berhasil menyusul kapal Interceptor dan terjadilah pertarungan epik, yaitu pertempuran antara kapal Interceptor dengan kapal Blackfur. Yang tentu saja dimenangi oleh kapal legendaris yaitu Blackfur dengan meledakkan kapal Interceptor, dan Barbossa berhasil mendapatkan medali Aztecnya kembali. Setelah beberapa saat kapal Interceptor meledak, Will tiba-tiba muncul dan mengajukan perundingan sambil mengancam, "Aku adalah William Turner, anak dari Bootstrap Bill Turner. Darahku yang kalian perlukan untuk mengakhiri kutukan kalian. Aku akan menembak diriku sendiri jika kau tidak membebaskan Elizabeth dan Jack." Barbossa langsung menyetujui permintaan Will dan membebaskan Elizabeth dan Jack di pulau yang sama di saat dulu Jack dibuang oleh anak buahnya yang berkhianat. Setelah Elizabeth membakar pulau dengan rum, tidak lama kemudian datanglah prajurit kerajaan untuk menjemput Elizabeth. Yes, the rum is gone. Why is Rum gone? Kapten Norrington beserta prajurit langsung mengejar Blackfur ke Isla de Marta dengan iming-iming Elizabeth mau menikah dengan Kapten Norrington. As a wedding gift.
Jack mengatakan kepada seluruh pasukan harus menjaga di pintu luar goa agar saat Barbossa dengan awak kapalnya keluar, pasukan kerajaan bisa melakukan serangan kejutan yang pastinya akan dimenangkan oleh para prajurit. Sedangkan Jack ke dalam gua untuk mendatangi Barbossa dan mengatakan bahwa jika kau mengakhiri kutukannya sekarang, maka tempat ini akan menjadi kuburan untukmu. Karena pasukan kerajaan berada di luar dengan kapal kebanggaan mereka yaitu Dauntless yang terkenal sangat kuat. Jack juga menawarkan kepada Barbossa jika kau menyerang pasukan kerajaan dengan keadaan masih terkena kutukan, kau bisa menguasai kapal kerajaan dengan sangat mudah dan dapat memiliki armada sendiri. Setelah itu kau bisa mengakhiri kutukannya. Barbossa langsung menyetujui dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyerbu kapal kerajaan dengan serangan kejutan, yaitu lewat jalur bawah laut. Dan inilah momen epik. Dengan kekuatan kutukan emas Aztec didukung sinar rembulan, mereka bisa berjalan di bawah laut hingga ke kapal Dauntless, menaiki kapalnya dan menyerbunya secara diam-diam, hingga membantai para prajurit dengan begitu mudahnya. Sementara di dalam gua inilah kesempatan Jack Sparrow untuk melancarkan aksi balas dendamnya bersama Will. Terjadilah adu pedang antara Jack Baywan dengan Barbossa. Will dan Elizabeth melawan sisa anak buah Barbossa yang tersisa. Setelah Jack ditusuk Barbossa, ternyata Jack juga terkena kutukan emas Aztec. Karena sebelumnya Jack sudah merencanakan semuanya setelah Jack mengenal Will adalah keturunan asli William Turner atau Bustard Bill Turner. Setelah Will dan Elizabeth mengalahkan anak buah Barbossa yang tersisa, Jack melemparkan koin yang ia ambil dan koin terakhir dengan darah Will. Maka kutukan tersebut telah berakhir. Dan inilah saat-saat yang paling Jack Sparrow inginkan dengan menembakkan peluru yang ia simpan selama 10 tahun. Karena kutukannya telah berakhir, Kapten Barbossa mati dengan peluru Jack yang menembus dada kiri hingga mengenai jantung Kapten Barbossa. Para anak buah Barbossa yang berada di kapal Dauntless pun menyerah karena mereka telah merasa hidup kembali seperti manusia normal. Hingga perang dimenangi oleh Kapten Harrington dan para prajurit kerajaan. Tamat, itulah alur cerita film Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Semoga kalian terhibur dan dapat mengisi waktu luang kalian, bahkan menemani waktu rebahan. Saya dari tim kamera film yang berjumlah sekitar 1 orang, pamit. Sampai jumpa di next video. Drink up, me hearties, yo ho.